Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan memulai untuk perkuliahan untuk Basic Nursing Science, atau kalau bahasa Indonesianya itu dikenal dengan ilmu dasar keperawatan. Nah, apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini? Jadi yang kita pelajari adalah seperti ini ya. Pertama, kita akan mengetahui bahwa apa sih yang akan kita pelajari di Basic Nursing Science. Ternyata teman-teman, untuk perkuliahan ini kita akan belajar mengenai konsep dasar patologi dan patofisiologi. Kita juga akan belajar tentang apa sih agen-agen infeksius. Kita akan belajar mengenai genetik dan mutasi sel sehingga menjadi penyakit kanker, tumor, dan lainnya. Kemudian kita akan belajar juga terkait dengan proses pembekuan darah. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan medis untuk menemukan penyebab dan apa akar permasalahan dari sebuah penyakit. Jadi nanti ada pemeriksaan medis darah, urin, kemudian ada pemeriksaan DNA, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan lifestyle atau gaya hidup yang berkaitan dengan penyakit yang diderita pada masyarakat. Oke. Nah, pembelajaran pada Basic Nursing of Science ini atau ilmu dasar keperawatan itu akan kita lakukan secara pembelajaran di kelas online seperti ini ya, kelas virtual melalui Zoom meeting, ataupun dengan praktikum yang dilakukan di kelas juga. Ada yang online dan ada yang offline. Jadi teman-teman di akhir semester sekitar setelah Lebaran itu akan ada praktikum offline untuk pengambilan darah, kemudian pemeriksaan darah. Beberapa pemeriksaan darah tersebut itu kita akan lakukan secara offline. Nah, berapa kredit atau SKS dari mata kuliah ini? Jadi kreditnya itu adalah 4 SKS, dengan 3 SKS itu adalah teori, sehingga dari 3 SKS teori itu akan kita dapatkan 21 pertemuan secara kelas virtual. Sedangkan 1 SKS-nya itu berupa 14 kali pertemuan, itu adalah praktikum. Di mana nanti kita akan mendapatkan nilai teman-teman itu berdasarkan dari beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen untuk pembelajaran praktikum, itu sebanyak 20%. Kemudian ada proyek ya, ada proyek yang kemudian nanti akan teman-teman buat, itu seperti nanti satu kelompok akan membuat video tutorial untuk pemeriksaan fisik, kemudian ada satu kelompok yang membuat video tutorial tentang pemeriksaan visus penglihatan dan pemeriksaan buta warna, dan lain sebagainya. Nah, itu ada proyek kelompok yang dilakukan berupa video pembelajaran, itu akan kita ambil nilainya sekitar 20%. Kemudian teman-teman juga akan ada kuis, kuisnya akan kita sediakan sebisa mungkin itu setiap topik itu akan ada kuis, kuisnya itu sekitar bernilai 10%. Kemudian ada UTS atau mid exam itu sekitar 20%. Kemudian ada last exam atau UAS ini sekitar 20%. Dan teman-teman juga akan diambil nilainya sebesar 10% untuk lecture attendance atau kehadiran. Jadi sebisa mungkin teman-teman ikut ya untuk perkuliahannya. Nah,
apa yang akan kita pelajari, bahan kajiannya apa aja sih di dalam mata kuliah ini. Jadi yang akan kita pelajari yang pertama ini nih, terkait dengan konsep dasar patologi dan patofisiologi. Nanti teman-teman akan belajar di sini mengenai adaptasi sel, kemudian ada penuaan sel, sel-sel yang dikatakan normal dan abnormal itu yang kayak bagaimana, kemudian bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan dari sel, serta apabila terjadi respon inflamasi atau peradangan itu normal atau enggak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan konsep mengenai agen-agen infeksius. Di sini teman-teman akan belajar mengenai virus, gitu ya, virus, ada bakteri, ada fungi, ada parasit, ya. Parasit ini bisa nanti cacing, bisa juga plasmodium, gitu ya, nyamuk dan lain sebagainya. Ada juga penyakit-penyakit yang akan kita tekankan itu yaitu seperti rickettsia dan chlamydia. Kemudian gimana sih transmisinya, gimana sih kondisinya setelah sakit, dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita pelajari di mikrobiologi. Mikrobiologi ini nanti belajar tentang agen-agen infeksi. Selanjutnya, ini nanti akan basic science, basic konsep ini akan bersama saya. Kemudian konsep of infectious agents ini nanti akan diajar dengan Bu Wiwit Probowati. Nah, yang perlu diperhatikan adalah Bu Wiwit Probowati ini sekarang sedang berdomisili berada di Jepang karena beliau sedang menjadi kandidat doktoral di Jepang ya, sehingga untuk perkuliahannya Bu Wiwit hanya bisa weekend, yaitu Sabtu dan Minggu. Nah, monggo nanti dari teman-teman PJ yang menghubungi bisa janjian. Kalau ternyata jadwalnya Bu Wiwit itu tersedianya hari Minggu, berarti teman-teman nanti presensi dulu di hari sesuai jadwal. Baru perkuliahannya yang sebenarnya itu hari Ahad. Tapi kalau hari Sabtu silakan nanti di-switch aja di SIM presensinya. Seperti itu. Saya udah izin sama Prodi ya, insya Allah boleh. Kemudian untuk konsep dari genetik itu nanti akan didampingi bersama dengan Bu Lutfi. Nah, di sini teman-teman akan belajar apa di genetik konsep ini? Teman-teman akan belajar mengenai kromosom, gitu ya. Kemudian pembelahan secara meiosis maupun mitosis. Kemudian ada struktur DNA, termasuk juga dengan struktur RNA. Kemudian juga ada kelainan-kelainan genetik, termasuk ekspresi genetik. Nanti di sini kita akan sedikit menyinggung kenapa sih ada penyakit-penyakit gen seperti sindrom Down, kemudian seperti hemofili, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga akan belajar mengenai variasi genetik pada seorang individu dalam sebuah populasi, termasuk teman-teman nanti akan belajar mengenai fenotip dan fenotip dan apa ya saya lupa. Yang kaitannya adalah ketika fenotip dan genotip, di mana misalkan teman-teman kok orang tuanya itu putih, tapi teman-teman lahirnya di Irian Jaya atau di Papua, dan sampai sekarang kulitnya tidak putih tapi agak gelap seperti perawakan orang-orang Blasteran di Papua. Nah, seperti ini tuh bukan berarti bukan anak kandung ya, bukan, tapi karena adanya faktor lingkungan yang akan mempengaruhi genetik kita. Nah, itu nanti teman-teman akan kupas dan bahas dengan Bu Lutfi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai konsep dari mutasi sel, yang tadi seperti bagaimana proses mutasinya, bagaimana terbentuk mutan, kemudian bagaimana sel menjadi abnormal, itu nanti akan didampingi bersama saya. Kemudian ada konsep dari proses pembekuan darah, jadi kalau teman-teman terluka nih, kemudian darahnya bisa berhenti, itu mekanismenya seperti apa? Kenapa kok ada orang yang
ketika terluka darahnya tidak segera berhenti, malah sampai beberapa hari itu masih netes. Nah, itu bagaimana? Nah, itu nanti akan kita pelajari bersama saya juga. Kemudian ada konsep terkait dengan pemeriksaan patologi, anatomi, seperti misalnya mengambil jaringan untuk dilihat di mikroskop, kemudian ada pemeriksaan darah, termasuk ada darah vena dan darah arteri, kemudian bagaimana pemeriksaan feses maupun urin, kemudian gimana sih adanya pemeriksaan DNA testing, kemudian pemeriksaan ronsen gitu ya, ada MRI, ada ultrasonografi dan lain sebagainya, termasuk pemeriksaan fisik kaitannya dengan konsep tekanan darah, kenapa kok ada muncul bunyi Korotkov 1, Korotkov 2, tek-tek gitu ya, itu seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman akan didampingi kombinasi antara Bu Lutfi dengan saya gitu. Jadi nanti di sini kita akan belajar terkait dengan pemeriksaan penunjang. Kemudian ada konsep dari cairan dan elektrolit di dalam tubuh, itu nanti termasuk distribusi cairannya, kemudian termasuk dengan sistem buffer ya, asam basa yang ada di dalam tubuh kita, nanti teman-teman akan didampingi bersama saya juga. Kemudian yang terakhir itu adalah konsep lifestyle yang dapat mengakibatkan atau berdampak pada kesehatan seperti merokok gitu ya, kemudian minum alkohol, kemudian obat-obatan, ada radiasi di dalam tubuh, obesitas dan lain sebagainya, nanti akan didampingi bersama Bu Lutfi. Nah, hal-hal seperti ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, teman-teman, ini adalah aktivitas laboratorium yang akan kita lakukan. Yang pertama ada pemeriksaan mikroskop, kemudian nanti ada mikrobiologi, di sini akan belajar virus, bakteri, kemudian setelah itu ada pembelahan meiosis dan mitosis, kemudian ada hukum Mendel dan genetik gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau ada laki-laki dan betina, jantan dan betina itu menikah, kawin, itu ada berapa probabilitas dari keturunan yang dihasilkan, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga akan belajar terkait dengan tekanan darah dan bagaimana sih mengecek kemampuan pendengaran seseorang gitu, atau yang sering kita kenal dengan bioakustik. Di sini teman-teman juga akan belajar terkait dengan biooptik ya, seperti visus penglihatan, misalkan teman-teman ini sebenarnya matanya itu cacat atau enggak. Cacat itu dalam artian minus atau plus gitu ya. Jadi orang yang pakai kacamata itu sebenarnya termasuk orang yang cacat mata gitu. Termasuk saya juga. Nah, kemudian ada pemeriksaan buta warna juga di sini. Selanjutnya, teman-teman akan belajar terkait dengan pengaturan suhu dan kekuatan otot. Jadi nanti teman-teman akan belajar kayak angkat beban, angkat barbel sekitar 2 kilo, 1 kilo sampai 2 kilo untuk melihat kelelahan ototnya, tonus dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang 3 ini adalah pemeriksaan darah yang nanti insya Allah akan kita lakukan secara offline. Nah, offline itu nanti termasuk teman-teman akan mengetahui mengukur HB ya, HB-nya teman-teman, kemudian akan mengukur terkait dengan laju endap darah gitu ya, kemudian akan mengukur juga kaitannya dengan golongan darah. Jadi kalau teman-teman masih ada nih yang nggak tahu golongan darahnya teman-teman itu yang mana, itu nanti bisa loh dicek di sini, boleh semua mahasiswa boleh ngecek golongan darahnya apa. Kemudian termasuk teman-teman juga akan belajar mengenai pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan asam urat. Nah, di sini teman-teman boleh memanfaatkan selain belajar juga dicek sekalian tuh kondisi tubuhnya teman-teman seperti apa.
Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan ada tutorial untuk diskusi kasus. Ada 2 diskusi kasus yang akan disampaikan. Untuk diskusi kasusnya di sini nanti akan ada kasus disertai dengan pemeriksaan lab. Silakan nanti teman-teman berpikir nih di kasus ini pemeriksaan labnya normal atau enggak normal, kemudian kita analisis kira-kira yang bermasalah pada pasien itu apanya, organ apanya, seperti itu. Selanjutnya akan ada ujian praktikum 1 dan ujian praktikum 2. Tapi nanti ujian praktikum 1-nya akan dilakukan setelah mid semester dan ujian praktikum ini yang kedua akan dilakukan sebelum ya, sepertinya insya Allah sebelum apa namanya UAS, ujian akhir semester, seperti itu. Nah, total di sini ada 14 meeting ya, 14 kali pertemuan. Oke, ini adalah referensi utama dan referensi tambahan yang kita anjurkan nih teman-teman untuk punya. Punya itu tidak selalu harus beli, bisa pinjam di perpus, bisa juga untuk ada beberapa nih di sini yang tersedia e-book-nya, silakan di-search aja. Itu sangat bermanfaat teman-teman, jadi bisa di-search kemudian diambil untuk dipelajari e-booknya. Tapi memang rata yang kita lakukan itu adalah textbook in English gitu. Nah, dari sini untuk penjelasan perkuliahan apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke konsep dasar dari patofisiologi dan patologi? Adakah? Belum ada ya. Kalau belum ada, saya lanjut. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau mungkin teman-teman bisa sampaikan di chat box. Ya, kita lanjut ya. Kita sebelum memahami apa sih konsep dasar patofisiologi dan apa sih patologi, kita harus mengingat dulu. Saya yakin teman-teman di sini udah pasti ingat ya bahwa tubuh kita itu tersusun dari tumpukan sel gitu. Jadi tubuh kita itu kumpulan dari banyak sel, miliaran atau bahkan triliunan sel. Dan sel itu adalah sesuatu yang terkecil, unit fungsional terkecil dari sebuah organisme. Nah, organisme itu akan dibentuk secara mandiri ya dari sel-sel tersebut, yang kemudian sel-sel itu nanti akan berkumpul, kemudian akan kumpulan sel yang sama itu akan membentuk yang kita sebut sebagai jaringan. Nah, contoh jaringannya kan ada jaringan otot, gitu ya, kemudian ada jaringan darah, ada tulang, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada jaringan-jaringan yang berkumpul itu nanti akan membentuk organ. Nah, organ-organ itu seperti organ otak, gitu ya, organ jantung, organ hati, yang mana semua organ itu akan berintegrasi, saling berintegrasi antara satu dengan yang lain, akan membentuk yang disebut sebagai sistem organ. Contohnya misalkan sistem saraf pusat atau CNS, sistem saraf pusat di sini tersusun atas otak, atas saraf gitu ya. Nah, kemudian ada sistem jantung yang dia itu tersusun atas jantung dan pembuluh darah, kemudian ada sistem pencernaan yang dia itu tersusun dari mulai gigi geligi sampai ke anus, seperti itu. Yakin insya Allah teman-teman masih ingat pembelajaran di semester 1 kemarin. Jadi saya hanya mengingatkan sekilas terkait dengan sel. Nah, teman-teman, rupa-rupanya sel kita yang kecil banget tadi yang harus dilihat dengan menggunakan mikroskop, itu ternyata kalau diperbesar dan kemudian dilihat, itu bentuknya kayak begini. Dan ternyata di sel yang kecil tadi, itu tersusun atas banyak sekali organel-organel. Gitu. Nah, apa aja sih organelnya? Oh, organelnya banyak. Selain itu, di dalam sel itu terdapat cairan
yang untuk berfungsi menjaga sel, yang kemudian kita kenal dengan nama sitoplasma. Dia mengelilingi sel ya. Setelah membran sel, setelah dinding sel itu, nanti ada sitoplasma yang berfungsi sebagai peredam lah sel itu. Kalau intinya menjaga supaya sel tersebut itu ketika terbentur dan lain sebagainya itu tidak segera mati. Nah, di dalam sel ini ada satu organela yang gede banget yang kita sebut sebagai nukleus. Nukleus atau inti sel ini di dalamnya ada DNA. Nah, DNA ini itu sangat penting karena apa? Karena dia berfungsi untuk membawa materi genetik yang itu akan memerintahkan untuk proses-proses sel selanjutnya, seperti kayak proses reproduksi, proses pembelahan sel, dan lain sebagainya, itu yang ngasih perintah si DNA tersebut. Nah, selain itu, di dalam sel ada beberapa komponen organel yang tidak perlu saya sebutkan semuanya, tapi ada beberapa yang urgent, seperti kayak mitokondria. Di sini mitokondria itu adalah sebagai tempat untuk respirasi sel. Di sini akan menghasilkan energi yang kita akan kenal dengan ATP atau adenosine trifosfat. Kemudian disinilah terjadi proses untuk mendapatkan makanan, energi dan lain sebagainya itu di mitokondria. Kemudian ada juga ribosom dan retikulum endoplasma. Teman-teman mesti masih ingat bahwa retikulum endoplasma itu ada dua, ada retikulum endoplasma halus dan kasar, yang mana ribosom dan retikulum endoplasma ini akan berfungsi untuk mensintesis protein, memetabolisme lemak di dalam sel. Kemudian ada juga aparatus Golgi atau badan Golgi yang dia itu mengandung enzim yang berfungsi untuk melengkapi dari proses metabolisme di sel. Kemudian yang ada juga lisosom yang dia juga mengandung enzim yang dapat membantu supaya terjadi proses pencernaan di dalam sel. Nah, lisosim ini biasanya akan banyak mengandung enzim-enzim yang berfungsi untuk mendegradasi dari sampah-sampah yang dihasilkan oleh sel. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan ya, nanti langsung ditulis aja di chat box. Ya, teman-teman, di sini kita masih ingat bahwa pembelahan sel itu ada dua, ada mitosis dan meiosis, tapi tahap-tahap pembelahannya itu sebenarnya ada yang disebut sebagai cytokinesis. Cytokinesis itu dia kayak irisan akhiran dari mitosis dan awalan dari meiosis gitu. Jadi kalau kita mengingat mitosis itu kan kita masih ingat ya bahwa mitosis itu kan terdiri dari 4 fase kan. Ada fase apa aja teman-teman masih ingat? Ada yang masih ingat kah? Fase-fase pembelahan dari mitosis apa aja? Silakan. Teman-teman bisa tulis di chat box kalau misalkan ada yang ingat fase-fasenya, silakan. Biar saya nggak ngomong sendiri gitu loh, ada respon dari teman-teman secara perkuliahan virtual. Yuk, silakan ditulis di chat box. Apa aja? Halo. Oke, betul sekali ya. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, tepat sekali. Terima kasih ya, Nurma, atas jawabannya. Jadi, ada profase, ada metafase, ada anafase, dan telofase. Nah, teman-teman, itu adalah 4 tahapan dari mitosis. Tetapi di sini yang perlu kita ingat bahwa
di sitokinesis itu adalah proses pembelahan yang dia memiliki ciri bahwa akan ada pembelahan sitoplasma. Jadi sitoplasma yang berupa cairan tersebut nanti akan divided gitu ya, akan terbagi menjadi dua. Nah, itu proses pembagian sitoplasma itu kan sebenarnya sudah dimulai pada tahapan anafase sampai ke telofase. Nah, anafase dan telofase ini yang kemudian dikenal dengan nama juga sitokinesis. Nah, sitokinesis ini itu mulai awalan untuk terbentuknya dua sel baru, gitu, dua sel baru. Nah, sebelum terjadinya proses pembelahan, itu nanti sel akan kayak dia itu akan membuat ganda dari isinya maupun dari masanya, yang mana pada kondisi tersebut itu disebut sebagai tahapan interfase. Nah, di interfase tersebut di sini akan ada benang-benang kromatin yang dia itu mulai terbentuk gitu, mulai terbentuk. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di sini, ini ada profase, ada metafase, ada anafase, dan telofase. Dan di anafase serta telofase inilah awalan terbentuknya sitokinesis. Seperti ini. Karena di sini sudah mulai nih, sitoplasma itu mulai dia itu dari sentromer ya, yang di anafase itu kan dari sentromernya yang tadinya ada di tengah, nanti akan terpisah gitu ya, mulai terpisah berada di ujung dan ujung, yang kemudian sudah bersiap-siap untuk membentuk sel yang baru, kemudian diawali juga dengan mulai terbentuk membran, ada kayak lapisan tipis yang memisahkan keduanya, ada membran seperti itu, yang kemudian akan membagi sel itu menjadi dua sel anakan. Nah, teman-teman di sini harus paham beberapa ciri-ciri dari tahapan-tahapan pembelahan tersebut. Kayak pada saat profase itu ciri-cirinya mulai terbentuk adanya sentriol. Jadi sentriol itu sentriol itu kemudian akan mulai terbentuk ya. Untuk awalan terjadinya sentromer itu kan sentriol. Kemudian metafase itu ciri-cirinya di mana sentromer itu nanti akan terpusat di tengah gitu. Kemudian ada anafase di mana sentromernya itu mulai berada di ujung dan ujung gitu, di ujung atas dan ujung bawah. Meskipun berada di tengah-tengah juga, tapi dia sudah mulai ada kayak separatisme gitu ya, ada pemisahan. Dan mulai di sini sudah terbentuk 46 kromosom. Kemudian pada telofase sudah mulai terjadi membran, dan sitoplasma sudah mulai divides atau terbelah gitu ya, terbelah menjadi dua, yang sudah mulai mengindikasikan terbentuknya adalah dua sel anakan yang identik seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalkan dari sini saya tanya, silakan teman-teman bisa berespon di chat box ya. Tahapan apa yang kemudian disebut, tahapan mana yang dia itu memiliki ciri-ciri sentromer itu berada di tengah? Silahkan untuk direspon teman-teman, biar belajarnya beneran. Di chat box. Ada yang bisa? Manakah dari tahapan mitosis itu yang memiliki ciri-ciri sentromer itu berada di tengah? Sentromer loh, berada di tengah. Ada lagi yang lain? Oke, jangan cuma Nurma doang yang berpartisipasi, silakan teman-teman. Yuk, biar nggak rugi, Anda itu udah bayar SPP, tapi khawatirnya belajar kayak kosong gitu.
Ayo sekarang silakan sambil beraktivasi di chatbox ya. Silakan, ada lagi kah? Ya, betul, metafase. Ya, metafase ya. Jadi kalau yang profase itu cirinya itu baru terbentuk sentriol. Kalau yang sentromer berada di tengah itu adalah metafase. Oke, silakan selanjutnya teman-teman. Saya coba tanya lagi. Apakah dari tahapan mitosis tersebut yang kemudian dikenal dengan nama cytokinesis? Di tahapan yang keberapa? Silahkan direspon teman-teman. Telopase Ibu yang keempat. Yang keempat. Awalannya mulai dari mana? Mulai dari anafase ya, sudah mulai. Kemudian sampai ke telopase. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ya, betul teman-teman. Jadi itu salah satu ciri-ciri dari metafase itu ada 4 tahapan. Nah, teman-teman harus mengingat-ingat ciri-ciri dari semua tahapan-tahapan tersebut. Gitu ya. Oke, terima kasih atas responnya. Kita lanjut lagi. Nah, sebelumnya, setelah kita tahu sel, kita akan kembali lagi tuh di konsep dasar. Apa sih patofisiologi dan apa sih patologi itu? Nah, ini kan mirip tuh, sama-sama logi ya. Satunya patofisiologi, satunya pato. Ini kan pato itu kan artinya disease atau penyakit. Kalau fisiologi itu kan artinya fungsi. Kalau pato itu di sini penyakit. Nah, apa sebenarnya beda utamanya? Teman-teman, sesungguhnya kedua istilah tersebut itu adalah istilah sebuah keilmuan, dua-duanya ya, dua-duanya itu merupakan ilmu yang sama-sama mempelajari tentang penyakit. Nah, patologi itu dia lebih berfokus pada semua aspek tentang penyakit tersebut. Jadi patologi itu lebih dekat dengan medicine atau dokter terkait dengan pemeriksaan apa sih yang tepat untuk bisa memastikan diagnosa medisnya itu tegak. Jadi kan teman-teman harus ingat ya bahwa diagnosa medis dan diagnosa keperawatan itu kan beda. Kayak diagnosa medis itu dia ada penyakitnya, itu penyakit apa? Misal kayak gagal ginjal kah, tipes kah, kemudian COVID-19 kah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara tentang diagnosa keperawatan, itu lebih pada apa yang dirasakan atau apa permasalahan yang ada pada pasien. Misalkan kayak COVID itu dia susah nafas, maka diagnosa keperawatannya itu adalah ada ketidakefektifan pernafasan atau ketidakefektifan perfusi di dalam jaringan. Nah, seperti itu. Atau kemudian dia mengalami pusing, maka diagnosa keperawatannya itu akan ada pain atau nyeri, seperti itu. Jadi beda. Kalau ke diagnosa keperawatan itu lebih ke gejala, sign and symptom. Kalau diagnosa medis itu lebih pada penyakitnya. Ini penyakit apa, penyebabnya apa, seperti itu. Nah, patologi ini sesungguhnya lebih dekat dengan kedokteran, dengan profesi dokter, profesi laboran, seperti kalau di Unisa itu ada TLM ya, teknologi laboratorium medik, itu lebih dekat dengan sana. Sedangkan patofisiologi itu lebih berfokus pada abnormalitas dari fungsi organ akibat sakit, akibat dari penyakit. Jadi ini akan bernyambung ya, akan nyambung dengan apa sih yang harusnya bisa kita lakukan sebagai healthician, sebagai tenaga kesehatan. Nah, di sini peran perawatnya itu akan lebih dekat di patofisiologi ketimbang patologi. Tetapi bukan berarti kita tidak, kalau kayak gitu saya nggak perlu tahu dong ilmu patologi orang saya perawat. Oh, nggak bisa seperti itu. Karena ilmu-ilmu di kesehatan itu saling terkait antara satu dengan yang lain. Oke, nah
Kalau kita mau kupas lagi patofisiologi, sebenarnya patofisiologi itu adalah ilmu biologi dan ilmu fisika yang dimanifestasikan dari sebuah penyakit yang mana itu akan berhubungan dengan ketidaknormalan atau terjadinya gangguan fungsi. Sehingga nanti akan, ketika kita berbicara patofisiologi, nanti kita akan relate atau kita akan nyambung dengan proses perjalanan sebuah penyakit. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini salah satu konsep yang supaya ini tuh membuat pemahaman teman-teman itu menjadi jauh lebih utuh ya, bahwa rumah kesehatan ya, atau medicine itu kan lebih pada kesehatan secara umum gitu. Ada profesinya, ada banyak, ada dokter, ada nurses gitu ya. Kemudian ada fisioterapis, kemudian ada bidan, kemudian ada psikologis gitu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu kan profesi-profesi yang sangat terkait dengan kesehatan. Nah, mereka semua itu fondasi dasarnya supaya kita itu bisa paham. Fondasi keilmuan dasar kita itu yang harus kuat. Ibaratnya ini kayak akar, kalau misalnya kita bicara Islam itu akarnya itu iman gitu. Nah, fondasinya dari pemahaman kesehatan yang bagus, intelektual kita berbicara analisis penyakit yang bagus, fondasinya kita harus punya ilmu yang bagus terkait dengan anatomi, biologi, histologi itu terkait dengan jaringan, biokimia, kimia, dan biofisiologi. Biofisiologi itu lebih kepada fisik fungsinya. Nah, ini adalah fondasinya. Kemudian, tatakan ya, fondasi itu kan kayak jangkar-jangkarnya. Kemudian lantainya itu adalah ilmu fisiologi yang kita pelajari di biomedis kemarin. Nah, ini adalah lantainya. Dindingnya itu apa? Dindingnya adalah ilmu yang akan kita pelajari sekarang, yaitu ada ilmu patologi, ada ilmu farmasi. Farmasi itu nanti ada di mata kuliah yang lain ya, bukan mata kuliah ini. Kemudian ada microbiology. Microbiology itu akan kita pelajari juga di sini, yang tadi terkait dengan virus, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, itu dindingnya. Setelah dapat dindingnya itu, kita akan dapat konsep utuh yang di atapnya, di plafon ya, kayak kalau rumah itu plafon, itu adalah ilmu patofisiologi. Nah, ilmu patofisiologi inilah yang sedang kita pelajari juga. Jadi kita tuh di basic nursing science, itu kan istilah baru ya, tapi sebenarnya di dalamnya kita akan belajar patologi, kita akan belajar mikrobiologi, dan kita akan belajar patofisiologi. Ketika kita udah punya plafon, maka atapnya itu akan menjadi kokoh. Nah, atap itu apa? Atap itu adalah ilmu klinis yang akan teman-teman pelajari mulai dari semester 3. Kayak penyakit saraf, gitu. Penyakit reproduksi, ya kehamilan dan reproduksi, kemudian penyakit bedah, gitu ya. Kemudian penyakit dalam dan lain sebagainya ini, itu adalah perkuliahan terkait dengan kondisi klinis atau yang sering disebut sebagai keperawatan klinis. Nah, ini yang menjadi atapnya. Jadi kalau teman-teman ingin mudah memahami penyakit-penyakit yang ada di pasien, permasalahan-permasalahan sakit yang ada di pasien, maka untuk mudah itu teman-teman harus punya fondasi yang kuat. Kalau fondasinya anatomi, biologi, fisiologi itu kuat, bakalan gampang, dijamin bakalan gampang untuk memahami kenapa kok misalkan orang diabetes itu kok bisa dia sering kencing. Kenapa kok orang gagal ginjal itu dia akan sering gatal-gatal, bahkan kulitnya itu
akan ada spot-spot hitam. Hal-hal seperti itu tuh kan konsep fisiologi dan konsep patofisiologi. Jadi kalau fondasinya kuat, insya Allah untuk belajar yang klinis akan jauh lebih mudah. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, pada umumnya patofisiologi itu akan dibagi dua. Yang pertama adalah patofisiologi secara umum, dan yang kedua patofisiologi secara khusus. Pada saat kita berbicara terkait dengan patofisiologi secara umum, di sini teman-teman itu akan lebih belajar terkait dengan gejala. Misalkan terkait dengan radang. Peradangan itu apa sih? Gitu. Apa yang terjadi di dalam tubuh pada saat terjadinya radang? Nah, kenapa kok penyakit orang yang COVID-19 yang bisa meninggal itu dia disebabkan karena adanya peradangan yang sistemik ya, yang terjadi di seluruh tubuh. Kemudian kenapa terjadi hipertermi atau suhunya itu meningkat? Kenapa terjadi hipotermi pada orang-orang yang misalkan berada di gunung, atau mungkin hipotermi pada saat orang-orang itu hampir meninggal, dying gitu ya, sekarat, itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika shock? Misalnya ketika kekurangan cairan yang berlebih, kemudian stres, kemudian adanya alergi, hiporeaktif, dan lain sebagainya, itu kita pelajarinya di patofisiologi secara umum. Adapun ketika kita belajar patofisiologi secara khusus, itu sudah terkait dengan gangguan-gangguan yang ada pada sistem. Misalkan gangguan pada sistem darah. Contohnya misalkan nanti ada penyakit anemia, ada thalassemia, ada leukemia, ada trombositopenia, misalkan seperti itu, yang termasuk di trombositopenia misalkan demam berdarah dan lain-lain. Kemudian ada penyakit-penyakit jantung gitu ya, gangguan-gangguan pada pernafasan, gangguan pada sistem perkemihan, kemudian gangguan saraf, contohnya penyakit Parkinson, stroke, dan lain sebagainya. Kemudian gangguan pada sistem endokrin, misalkan diabetes mellitus, diabetes insipidus, gitu ya. Kemudian contohnya juga Addison, misalnya penyakit Graves yang hipertiroid, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyakit-penyakit dengan gangguan metabolisme, seperti kayak tipes, gitu ya, kayak ileus pada sistem pencernaan dan lain sebagainya. Nah, dan lain-lain itu adalah yang akan kita pelajari pada patofisiologi. Patofisiologi yang secara khusus seperti itu. Selanjutnya, kalau yang berbicara patologi, ketika kita bicara patologi, pato itu kan dari kata penyakit, logis itu kan dari kata ilmu. Jadi kalau kita terjemahkan secara terminologi, patologi itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Nah, patologi itu ketika kita belajar, nanti kita akan relate banget gitu ya, kita akan sangat berhubungan dengan 4 hal. Yang pertama adalah etiologi. Apa sih etiologi? Etiologi itu adalah nama Latin atau istilah Latin yang terkait dengan penyebab kenapa penyakit itu muncul. Misal, menurut teman-teman nih, silakan direspon di chat box ya. Penyebab demam berdarah itu apa? Silakan bisa direspon di chat box, teman-teman. Menurut teman-teman, menurut dugaan teman-teman, demam berdarah itu disebabkan oleh apa? Ada yang bisa? Silakan. Iya, betul ya, teman-teman, benar. Jadi etiologi atau penyebab dari demam berdarah itu adalah dengue, virus, bukan nyamuk demam berdarah, bukan. Jadi
nyamuk itu hanya sebagai pembawa. Betul ya. Terima kasih teman-teman atas konfirmasinya ya, atas jawabannya, partisipasinya di sini. Oke, jadi nanti di situ kita akan sangat mencari sebenarnya penyebab utamanya tuh apa gitu. Apakah virus, apakah nyamuk gitu. Itu contoh ya, contoh saja. Karena ada juga penyakit-penyakit yang lain gitu. Ada kayak malaria. Nah, menurut teman-teman malaria itu yang menyebabkan apa? Ada yang tahu? Yang dari luar Jawa itu kan sering tuh ada beberapa daerah endemik terkait dengan malaria. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Iya, betul gitu ya. Malaria itu disebabkan oleh parasit. Jadi nyamuk itu ternyata cuma ngebawa doang, sama seperti penyakit toksoplasma yang diderita oleh torch ya. Torch atau toksoplasma itu yang diderita oleh wanita, itu kan seringnya disebabkan karena bulu kucing. Nah, sebenarnya bukan itu. Jadi bulu kucing itu membawa virus tokso yang kemudian itu akan bisa terhirup atau bisa masuk ke dalam manusia, terutama perempuan yang rentan, yang nanti akan bisa mengakibatkan dia itu infertil, mandul gitu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kita akan berbicara patologi itu akan terkait dengan pertama etiologi, penyebab dari sakit. Kemudian kita akan belajar terkait dengan patogenesis. Apa sih patogenesis tuh? Oh, rupa-rupanya patogenesis itu adalah terkait dengan perjalanan penyakit itu. Jadi misalkan kayak tadi, demam berdarah. Mulai dari ada gigitan nyamuk, kemudian dari gigitan nyamuk itu kemudian virus dengue itu masuk, kemudian masuk itu dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan bertemu dengan sistem imun yang mana gitu, kemudian dia beranak pinak dan lain sebagainya, kemudian kok bisa terjadinya nanti trombosit itu menurun pada orang yang terkena demam berdarah dan lain sebagainya, itu akan kita katakan perjalanan penyakit yang kemudian istilahnya itu dikenal dengan nama patogenesis. Seperti itu. Nah, setelah kita belajar patogenesis, kita akan belajar terkait dengan perubahan morfologi. Jadi ada beberapa penyakit teman-teman yang akan mengakibatkan adanya perubahan dari penampakan kondisi tubuh. Contohnya, misalkan gagal jantung. Nah, gagal jantung itu akan ada perubahan morfologi, yaitu bengkak tubuhnya itu. Bengkak, entah bengkaknya itu dari kaki dulu mulainya, kemudian ada bengkaknya itu dari kaki dan perut, ya, perutnya kayak orang hamil tapi isinya air, seperti itu. Kalau sekarang kan banyak kan kayak orang hamil tapi isinya lemak ya. Kalau yang di sini itu banyakkan hamil tapi penyakit yang gagal jantung itu hamil tapi isinya air karena cairannya itu terblok gitu. Ada cairan, ada yang terblok di daerah tersebut gitu karena jantungnya itu gagal untuk memompa, kan fungsi utama jantung kan memompa, kemudian akan mengedarkan cairan dan pembuluh darah itu cairan dan darah itu ke seluruh tubuh. Nah, itu ada bloknya. Ada yang terganggu yang kemudian disebut sebagai gagal jantung. Yang termanifestasikan seperti bengkak. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai perubahan morfologi. Atau ada juga yang pada penyakit kanker itu sel-selnya itu berubah menjadi ganas. Nah, ini juga disebut sebagai perubahan morfologi. Jadi yang tadinya selnya bagus gitu ya, atau jaringannya itu bagus, misalkan pada pasien dengan sirosis hepatis atau pasien kanker hati, ketika dibedah tuh, ketika diotopsi ataupun diambil untuk transplantasi hati, misalkan hatinya itu jadi keras, yang tadinya dia hati itu gede,
itu jadi keras, nyusut gitu, jadi lebih kecil, dan kemudian itu berbolong-bolong, jadi berbonggol-bonggol gitu loh, kayak jaringan yang keras. Nah, seperti itu. Itu yang disebut sebagai perubahan morfologi. Selanjutnya ada functional dearrangements and clinical significance. Itu adalah adanya perubahan morfologi tersebut akan menginisiasi terjadinya penurunan fungsi. Jadi kayak misalkan liver atau hati tadi yang kemudian dia mengalami pengerasan, ukurannya jadi menyusut, maka fungsinya akan menurun. Fungsi yang akan menurun itu akan memunculkan beberapa gejala-gejala yang timbul keluhan. Misalkan kayak warna kulitnya itu jadi kuning. Kuningnya itu bukan putih ya, tapi kuning. Dari sklera atau kelopak matanya itu terlihat dia itu kuning, yang kemudian sering disebut sebagai penyakit kuning. Misalkan seperti itu. Kemudian hati fungsinya salah satunya adalah untuk menyalurkan empedu karena hatinya itu secara bentuk dia itu berubah, maka fungsinya juga akan berkurang. Jadi yang tadinya dia menyalurkan empedu, dia jadi nggak bisa menyalurkan empedu, sehingga mengakibatkan fesesnya itu yang harusnya sampah-sampahnya itu bisa dibuang melalui feses dan urin, itu nggak bisa terbuang. Sehingga fesesnya yang harusnya berwarna coklat, itu dia jadi berwarna putih. Gitu. Urinnya yang harusnya berwarna jernih, justru dia jadi berwarna seperti teh. Misal seperti itu. Nah, ini yang akan kita pelajari saat kita mempelajari patologi. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman akan kenalan dengan istilah yang disebut sebagai prognosis. Prognosis itu apa? Prognosis itu adalah prediksi kesembuhan seseorang terhadap penyakit tersebut. Jadi kayak misalkan kalau teman-teman sering melihat dalam sebuah sinetron ataupun film gitu ya, bahwa kesempatan hidupnya itu adalah tinggal 10%. Tingkat keberhasilan dari operasi ini 10%. Itu nanti akan kita sebut sebagai prognosisnya buruk. Jadi prognosis itu ada dua, prognosis baik dan buruk. Jadi kalau baik, artinya peluang untuk sembuhnya itu besar. Kalau buruk, peluang untuk kematiannya itu besar, seperti itu. Nah, prognosis itu nanti ketika kita berbicara, itu kita akan berhubungan dengan data-data statistik yang itu nanti sifatnya itu secara populasi. Misalkan kayak biasanya kalau sudah dipasang ring jantung, maka pasien ini memiliki prognosis yang baik dengan terbukti bahwa berapa persen itu populasi yang terpasang ring itu masih bisa bertahan hidup. Nah, seperti itu. Itu yang disebut sebagai prognosis. Prognosis itu sangat tergantung oleh beberapa faktor, teman-teman. Jadi ada seperti faktor yang mempengaruhi itu salah satunya adalah tingkat dari penyakit tersebut. Misalkan kayak penyakit kanker itu kanker stadium 1 dengan kanker stadium 4 tentu prognosisnya berbeda. Kemudian tipe dari penyakitnya, contohnya misalkan kanker yang ada di dalam tulang dan kanker yang ada di darah itu tentu prognosisnya juga berbeda gitu ya. Karena kalau kanker di dalam darah itu kan dia ngikutin aliran darah ya. Jadi proses penyebarannya itu kan cenderung relatif lebih cepat. Kemudian gender atau jenis kelamin itu juga sangat mempengaruhi prognosis. Kenapa kok bisa? Karena di dalam laki-laki dan perempuan itu ada susunan hormon yang berbeda, yang itu sangat mempengaruhi seseorang itu sembuh ataupun sehat. Contohnya, pada pasien-pasien gagal ginjal itu prognosis pasien gagal ginjal yang laki-laki itu lebih buruk
dibanding yang perempuan. Kenapa? Karena saluran pertama dari saluran kelaminnya laki-laki itu kan panjang, sehingga lebih sulit gitu loh kalau terjadi misalkan penata laksanaan infeksi itu akan jauh memakan waktu lebih lama dibandingkan kalau perempuan yang jalurnya pendek. Selain itu, hormonnya perempuan itu ada hormon estrogen yang dia itu berfungsi untuk menjaga elastisitas dari dinding pembuluh darah. Laki-laki ada estrogen nggak? Ada, tapi jumlahnya nggak banyak gitu ya. Kalau banyak itu biasanya nanti jadi laki-laki yang kemayu, yang jadi apa namanya abu-abu tadi, bukan laki-laki dan perempuan, tapi agak abu-abu, laki-laki yang agak abu-abu. Itu yang biasanya estrogennya lebih banyak, seperti itu. Selanjutnya, jadi teman-teman ada beberapa teknik diagnostik yang kita gunakan untuk menentukan penyakit seseorang dalam ilmu patologi, itu kayak pemeriksaan jaringan, pemeriksaan sel, pemeriksaan darah gitu ya, yang di bawah mikroskop semua ini. Kemudian ada pemeriksaan IHC. IHC itu nanti ada kayak misalkan diambil sedikit jaringannya untuk kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Nah, untuk melihat keganasannya seperti apa misalkan, itu disebut pemeriksaan IHC. Kemudian ada pemeriksaan mikrobiologi untuk menentukan ini bakterinya yang menyebabkan dia sakit itu bakteri apa? Bakteri gram positif atau gram negatif. Kita harus kasih antibiotik yang kayak gimana nih? Spektrum luas atau spektrum yang pendek, misalnya seperti itu. Kemudian ada pemeriksaan biokimia seperti misalkan mengambil darah, kemudian dilakukan pemeriksaannya untuk mengetahui Hb-nya berapa, leukositnya berapa, trombositnya berapa, dan lain sebagainya. Ada juga pemeriksaan sitogenetik, itu pemeriksaan DNA. Kalau misalnya kita curiga nih, kayaknya keturunannya akan ada yang abnormal, atau mungkin sudah lahir tapi kok kayaknya perkembangannya nggak sesuai. Kemudian dicek sitogenetiknya, DNA-nya. DNA-nya ada yang bermasalah nggak? DNA yang normal itu kan ada DNA-nya itu ada ini ya, berapa kromosom teman-teman? DNA yang normal. Silakan bisa direspon di chat box. Berapa normal kromosom pada seseorang? Iya, betul ya, 46 gitu. Nanti kalau pemeriksaan sitogenetik itu kita bisa lihat dari DNA-nya itu ada nggak yang nggak normal gitu dari panjang pendeknya. Misalkan contohnya kayak ini nih, ini kan harusnya 2, ini kok jadinya kok terpisah-pisah seperti ini gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas responnya. Baik, selanjutnya ada juga pemeriksaan teknik secara molekular teknik. Itu kita akan lebih detail dibandingkan pemeriksaan DNA yang ada di sini, pemeriksaan kromosom yang ada di sini. Kita akan memeriksa protein yang terkandung di DNA ini, yang kemudian kita sebut sebagai pemeriksaan proteomics dan genomics gitu ya. Bagaimana gen itu diekspresikan dan lain sebagainya. Ini lebih detail, lebih rumit, dan lebih mahal. Selanjutnya adalah otopsi, teman-teman, yang biasanya dikerjakan oleh dokter-dokter forensik. Silakan teman-teman yang suka bedah-membedah, yang tidak jijian, boleh gabung di sini ya. Karena sesungguhnya di sini tuh menarik juga gitu. Meskipun emang kita harus kebal terhadap bau, karena pemeriksaan otopsi itu sangat memberikan kesempatan kita untuk melakukan pembedahan mayat mulai dari dia mati atau bahkan sampai 3 hari dia ditemukan baru kita bedah untuk diketahui penyebabnya, visum dan lain sebagainya, atau bahkan sampai sebulan gitu baru ditemukan terus kita bedah dan lain sebagainya. Nah, bisa dibayangkan teman-teman kan baunya kayak apa ya kalau misalkan teman-teman itu punya di rumahnya ada tikus mati aja kan 1 hari itu udah bau ya, 2 hari tambah menyengat, nggak pusing banget gitu ya, 3 hari
semakin pusing. Nah, bisa dibayangkan kalau teman-teman itu melakukan otopsi pada mayat-mayat itu bisa dengan waktu yang berbeda-beda. Bahkan dari sini teman-teman akan bisa menemukan kira-kira dia matinya kapan dan lain sebagainya. Disebabkan karena apa matinya itu bisa, teman-teman. Jadi seru juga di autopsi ini. Ya, meskipun juga banyak horornya juga sih ya di sini, tapi lumayan menantang. Buat yang teman-teman yang suka, silahkan. Nah, selanjutnya kita berbicara terkait dengan secara umum penyebab dari penyakit itu secara umum itu ada banyak. Yang pertama ada disebabkan oleh lingkungan, nih. Yang kedua itu disebabkan oleh keturunan, gitu ya. Kenapa keturunan itu penting? Makanya kalau orang Jawa itu kan kalau nikah itu perhatikan bobot bibit bebet. Nah, itu salah satunya itu memperhatikan keturunan. Sebisa mungkin teman-teman itu menikah bukan dengan sesama keturunan jalurnya, karena potensial cacatnya itu lebih tinggi. Jadi kalau misalkan menikah dengan sepupu boleh nggak? Boleh, secara Islam tuh boleh. Tetapi probabilitas kalau terjadi kecacatan, peluang untuk terjadi kecacatan pada keturunannya itu lebih tinggi. Gitu. Jadi sebisa mungkin menikahnya itu sebisa mungkin jangan dalam satu garis keturunan seperti itu. Meskipun boleh ya menikah ya sesama sepupu itu kan boleh. Misalkan teman-teman menikah dengan anaknya Pak D atau teman-teman menikah dengan anaknya omnya, itu boleh. Atau penyakit itu disebabkan karena keduanya, entah itu karena lingkungan, entah itu juga karena keturunan. Itu bisa. Dan kalau udah keduanya itu repot ini karena problemnya kan jadi banyak. Nah, kira-kira penyebab secara lingkungan itu apa sih? Jadi penyebab secara lingkungan itu ada 6. Yang pertama adalah agen fisika. Agen-agen fisika. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak temperatur yang panas, suhu yang terlalu panas, kesetrum, kena setrika, kena paparan radiasi, misalkan ya. Kayak kena trauma fisik. Nah, itu adalah yang disebut physical agents. Kemudian ada penyebab-penyebab kimiawi, itu contohnya kayak obat-obatan, kayak alkohol, racun, sianida, kemudian apa lagi ya? Minuman, ya sebangsa itulah, minuman yang banyak mengandung zat-zat kimia, itu seperti itu. Kemudian ada juga yang disebabkan karena kekurangan nutrisi dan juga kelebihan nutrisi. Kekurangan nutrisi misalkan dia itu kwashiorkor marasmus ya. Jadi kekurangan nutrisi, kurus banget, stunting. Kalau bahasa sekarang itu anak-anaknya stunting. Stunting itu pendek, kerdil. Itu lebih disebabkan karena kekurangan nutrisi. Jadi kalau misalkan orang tuanya gede-gede kok anaknya mungil, itu lebih karena nutritional deficiency. Kekurangan nutrisi itu bukan karena, oh ini mesti makanannya dimakan orang tuanya nih, anaknya nggak dapat, bukan selalu seperti itu ya. Ada banyak faktor, misalkan karena dia itu absorpsi makanannya itu jelek ya, entah karena ada permasalahan di usus ataupun yang lainnya. Jadi jangan terlalu mudah menghakimi, jangan terlalu mudah ngejudge teman-teman. Karena kadang kalau kita itu ngerasa udah punya ilmu itu kan kayak kita itu gampang ya menghakimi seseorang. Ingat-ingat kita bukan hakim. Kita adalah pencari data terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian ini nih penyakit yang meledak banget selama era pandemi, yaitu kelebihan nutrisi. Ya, pandemi itu membawa penyakit yang luar biasa. Selain COVID-19, itu juga obesitas. Jadi, peningkatan terjadinya obesitas selama pandemi itu luar biasa. Karena kan mager ya di rumah ya. Era-era rebahan itu kan, kalau nggak makan, nonton, tidur. Kan kalau misalnya rebahan itu, kalau dia nggak tidur, dia nonton. Kalau nonton kan garing, mesti bawa camilan. Nah, camilan itu kan kalorinya tinggi. Jadi obesitas itu banyak banget yang mengalami pada era sekarang. Apalagi
Orang Indonesia itu kan orangnya itu lebih cenderung males ya. Kalau udah punya pembantu, ART semakin males. Kalau di luar negeri itu kan hampir semuanya harus dikerjakan sendiri. Jadi mau nggak mau mereka harus bergerak. Kalau di Indonesia kan, tolong, Bi, tolong, Mah, tolong, dan lain-lain. Kemandiriannya itu lebih kurang, minimal kalau di Indonesia. Ya, berikutnya adalah penyebab yang keempat, infeksi dan investasi. Infeksi dan investasi itu contohnya seperti misalkan adanya mikroba yang masuk ya, mikroba yang masuk kayak virus, bakteri, fungi, dan lain sebagainya. Insya Allah teman-teman udah tahu lah. Investasi di sini dalam artian maksudnya adalah ada beberapa agen bakteri yang baik di dalam tubuh, tapi ketika dia itu terlalu banyak, itu menimbulkan masalah, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga penyakit-penyakit gangguan imun, contohnya misalkan hipersensitivitas, alergi. Kayak saya tuh orangnya mudah alergi, misalkan terkena semen gitu ya, nanti beruntusan, mukanya perih. Gitu. Ternyata alergi terhadap nikel. Ada juga yang alergi dengan bulu kucing. Kalau ada kucing dalam jarak tertentu dia udah haji-haji, bersin-bersin. Ada juga yang dia alerginya gatal-gatal dan lain sebagainya. Itu sebenarnya faktor-faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian ada juga, ini kan terbagi menjadi 3 ya sebenarnya faktor imunologi itu. Ada hypersensitivitas tadi, hypersensitivitas. Kemudian yang kedua itu adalah sistem kekebalan tubuh yang menurun atau namanya apa ya? Imunodefisiensi. Imunodefisiensi itu biasanya terjadi pada pasien HIV/AIDS. Jadi kekebalan tubuhnya itu menurun. Imunodefisiensi, defisien itu kan menurun, imun dari kata imun. Kemudian ada juga yang disebut sebagai autoimun. Autoimun itu adalah kondisi di mana si imun itu bukannya melindungi, tapi malah menyerang dirinya sendiri. Contohnya pada penyakit-penyakit apa? Yuk. Lupus. Iya, lupus. Ada lagi ya selain lupus? Diabetes tipe 1 ya. Diabetes itu kan ada 2, diabetes mellitus tipe 1, ada tipe 2. Ada juga diabetes kehamilan, tapi nanti diabetes kehamilan akan dipelajari pada keperawatan klinis maternitas yang terkait dengan kehamilan. Oke, teman-teman, berikutnya ada faktor psikogenik. Nah, faktor psikogenik ini yang juga sangat tinggi di era pandemi, itu adalah gangguan mental. Gangguan mental itu tidak harus menjadi gila, bukan ya? Tidak harus karena gangguan jiwa, tapi stres, kemudian depresi, dan lain sebagainya itu sangat banyak terjadi pada kondisi pandemi. Kan jadi mager. Mager itu kan yang tadinya sibuk jadi nggak ada kesibukan, yang dulu diharap-harapkan pengen banget istirahat, ternyata setelah dikabulkan Allah, disuruh istirahat dalam waktu yang lama, stres, ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak ada aktivitas, kemudian stres yang tak tertanggulangi, depresi, akhirnya nanti jadi kepala cekot-cekot, badan nggak nyaman, dan lain sebagainya. Banyak sekali penyakit yang diawali dengan gangguan mental. Jadi teman-teman harus waspada ya. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke perjalanan penyakit. Jadi sampai munculnya ada penyakit itu pasti ada perjalanannya, nggak tiba-tiba, hei kamu langsung sakit, nggak bakalan bisa seperti itu. Pasti ada awalan, riwayatnya. Yang makanya kalau misalnya kita ke dokter itu biasanya kita akan ditanya, ada nggak penyakit dahulu, ada nggak keluhan sekarang apa, kemudian keluhan pertamanya itu bagaimana, kemudian kita akan dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara menyeluruh dan lain sebagainya, itu untuk mengetahui ini jalur atau alur dari sebuah terjadinya penyakit. Yang pertama adalah adanya paparan dulu, teman-teman. Bahkan orang yang terkena COVID pun itu kan pasti dia terpapar. Entah dia itu terpaparnya dengan orang lain, entah dia memang terpaparnya karena daplek nggak pakai
protokol kesehatan gitu ya. Nah, pasti ada paparan. Setelah ada paparan, itu akan ada namanya biological onset atau ada awalan dari sakit. Onset itu awalan dia kemudian mulai sakit. Nah, pada saat ini, pada saat exposure sampai biological onset, biasanya pasien itu nggak punya gejala, nggak ada keluhan. Jadi, itu yang sering disebut dengan nama latency period. Itu agak dekat dengan yang kita kenal dengan namanya inkubasi, masa inkubasi. Jadi, bibitnya dia sakit itu ada, tapi belum ada keluhan. Nah, di sini kemudian setelah biological onset ada clinical onset. Clinical onset ini sudah mulai ada keluhan. Entah dia nyeri, entah dia itu mual muntah, entah dia mungkin badannya lelah gitu ya. Udah ada keluhan lah. Keluhan tidak nyaman mulai dirasakan. Apabila keluhan-keluhan ini tidak tertangani, maka mulailah terjadi permanent damage atau kerusakan permanen. Kerusakan organ permanen. Misalnya kalau kita bicara yang lagi tren isu yang sekarang itu COVID-19 gitu ya. Mulai batuk-batuk, pilek, sesak nafas dan lain sebagainya tidak tertangani dengan baik, ada kerusakan permanen yaitu kapasitas kembang parunya itu menurun. Jadi dari parunya itu bisa berekspansi 100%, itu menurun jadi 90% gitu ya, yang ditandai dengan saturasi oksigen, misalnya seperti itu. Nah, apabila kerusakan permanen ini tidak tertangani juga, maka akan menimbulkan yang kita kenal dengan kematian. Nah, kematian itu kan pasti. Semua dari kita itu kan menunggu mati. Jadi, banyak sekali orang itu yang paham kalau dirinya mati, tapi nggak mempersiapkan. Termasuk kita ya mungkin. Semoga kita jauh dari itu ya. Kita semoga tahu kalau kita itu bakalan mati dan kita mempersiapkan. Sehingga ada quotes yang bilang, ternyata dunia itu sebegitu lelahnya, padahal akan kita tinggalkan. Dan ternyata kematian itu sebegitu kita lupakan, padahal pasti akan kita datangi. Nah, itu semoga bisa memberikan semangat lah supaya teman-teman itu lebih serius lagi dalam mengerjakan apapun gitu, karena sesungguhnya ibadah itu nggak melulu dengan sholat, ngaji, dan lain sebagainya, termasuk belajar kayak begini serius itu ibadah loh, kalau kita niatkan dengan lurus, insya Allah dicatat sebagai ibadah. Delalah ternyata kok tiba-tiba pada saat belajar pingsan, kemudian jatuh, kemudian meninggal, itu kalau serius ibadahnya, kalau serius niatnya dianggap mati syahid kan, karena sedang menuntut ilmu. Oke, teman-teman. Nah, tadi ya, itu lanjutannya tadi. Saya lewat, karena tadi sudah masuk ya di penjelasan yang tadi. Kemudian, apabila teman-teman itu bisa sembuh tanpa adanya intervensi apapun, karena tubuh kita itu pada dasarnya itu punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Cuman kalau udah kebangetan rusaknya ya, dia akan give up, gitu, nyerah gitu ya, kemudian jadi sakit. Nah, apabila bisa sembuh sendiri tanpa intervensi, itu yang kita sebut dengan sembuh secara alami atau natural recovery. Bisa sembuh secara alami. Nah, tadi kita lanjut lagi, kenapa kok stres itu bisa menyebabkan sakit, teman-teman. Jadi stres itu apabila dia itu ada stresor itu kan yang disebut sebagai penyebab stres dalam kehidupan seseorang, pasti orang itu akan berespon terhadap stres itu. Nah, responnya itu bisa respon positif, bisa respon negatif. Respon positif itu yang disebut sebagai adaptasi terhadap stres yang bagus. Stres yang respon yang negatif itu yang disebut sebagai maladaptive response. Nah, ternyata teman-teman ketika kita itu punya stres, ada stres, itu kita itu akan berespon, tubuh kita akan bereaksi. Salah satunya adalah dengan cara mengeluarkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Teman-teman insya Allah masih ingat ya. Hormon ini dikeluarkan oleh siapa? Ayo teman-teman.
Silakan dikonfirm di chat box. Siapa yang mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin? Ada yang masih ingat? Silahkan, bisa ditulis di chat box. Organ apa toh yang mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin? Otak. Bukan. Otak bukan mengeluarkan hormon loh. Otak itu yang memerintahkan loh. Adrenalin itu nama lain dari epinefrin. Iya, betul. Thank you, Aminatul Rodiah. Namanya adalah medula adrenal. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu yang di atas ginjal itu loh, yang kayak koplo itu, yang kayak topi. Kalau teman-teman masih ingat, still remember gitu ya. Adrenal. Jangan medula aja, jangan cuman medula aja ya. Apa namanya? Unita, Nurma Unita, karena medula itu artinya tengah-tengah. Organnya itu adrenal. Jadi bagian adrenal yang tengah-tengah itu yang dia itu berfungsi untuk mengeluarkan hormon epinefrin atau hormon hormon epinefrin dan norepinefrin yang nama lainnya adalah hormon adrenalin atau non-adrenalin. Itu alias nama lain dari epinefrin. Nah, ini kalau misalnya dikeluarin, itu akan menimbulkan efek nafas kita itu jadi cepat. Misalnya teman-teman lagi marah tuh, ada stresor, nilainya tiba-tiba jelek. Oh, kok bisa nilainya jelek padahal saya tuh ngerjain semua tugas. Yang dia yang nggak ngerjain semua tugas, kok nilainya bagus. Itu kan marah toh. Marah itu kan ngeluarin epinefrin dan non-epinefrin, itu langsung rasanya sesek. Jadi terengah-engah. Pada saat terengah-engah nafasnya, nggak mungkin nadi atau jantung itu baik-baik saja. Pasti denyut jantung itu akan memompa dengan lebih cepat. Akan berdegup dengan lebih cepat. Sehingga ada penelitian bahwa pada saat orang itu sangat marah, diambil darahnya, darahnya itu dimasukkan ke kelinci, kelinci itu mati. Kenapa? Karena epinefrinnya itu sangat tinggi, tekanan darahnya sangat tinggi, kemudian nafasnya itu cepat gitu ya. Kemudian nafas cepat itu kan mengindikasikan kita tuh butuh oksigen dalam jumlah banyak. Makanya kalau ada orang yang marah kok kita ajak ngomong, itu percuma. Karena oksigennya dia itu kurang. Orang yang oksigennya kurang itu diajak mikir yang nalar itu nggak bisa. Emosi bawaannya. Jadi kalau dia marah, kalau kita sabar ya dia diberi kesempatan untuk marah. Kalau kita nggak sabar, mendingan kita pergi. Dia akan semakin marah mesti. Tapi itu lebih menyelamatkan kita, karena kan daripada kita ikut marah-marah juga, jadi kan malah udah tinggal pergi aja. Tapi kalau itu terjadi pada wanita dan laki-laki yang sudah menikah, alamat ya rumah tangganya akan ambrol setelah itu ya. Perempuan dicuekin itu panjang nanti akhirnya. Nggak dapet banyak ya, nggak dapet jatah, laki-lakinya nggak boleh masuk rumah dan lain sebagainya ya. Besoklah teman-teman akan mengalami itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini tidak diatasi nih, stres yang nggak diatasi, itu akan membawa dampak yang banyak pada fisik. Pusing, pegel-pegel, rasanya badan nggak nyaman, mual muntah, yang tadinya nafsu makan jadi nggak nafsu, yang tadinya nggak nafsu makan malah jadi laparan, kan ada tuh teman-teman yang biasanya stres malah menggendut, ada juga teman-teman yang pada stres malah mengurus gitu. Nah, itu ada juga. Jadi ada mekanisme itu terjadi tidak pakem ya antara satu orang dengan orang lain, tergantung tipologi orangnya. Oke, jadi stres itu nggak bisa dihindari teman-teman. Stres itu kalau orang nggak stres itu dia itu nggak hidup. Stres itu pasti akan kita hadapi. Dan stres itu pada dasarnya membuat kita menjadi lebih baik sebenarnya. Jadi pada saat kita dapat stres, itu pertama yang harus kita tanamkan mindset-nya itu positive thinking dulu. Wah, saya dapat masalah ini apa ya yang sedang Allah berikan supaya saya menjadi baik. Nah, kalau itu sudah tertanam dengan baik di otak kita, insya Allah kita bisa melalui stres itu dengan baik. Melalui ya, tidak harus menyelesaikan.
stres itu tidak semuanya harus kita selesaikan. Yang penting kita bisa melaluinya aja. Gitu. Karena tidak semua masalah itu harus kita selesaikan, teman-teman. Yang nyelesain tuh biarkan Allah saja. Kita itu beradaptasi, melaluinya dengan baik. Nah, konsekuensi dari disease, dari penyakit itu ada dua. Yang pertama adalah dia sembuh sempurna tanpa meninggalkan sisa. Sequelae itu kan komplikasi. Artinya dia itu sembuh sempurna tanpa ada komplikasi. Ada juga yang dia sembuh, tapi dia itu ada komplikasi setelahnya. Gitu. Dan ada juga yang nggak sembuh dan akhirnya meninggal, mati. Gitu. Itu adalah konsekuensi dari penyakit. Termasuk orang tiba-tiba meninggal mendadak, entah dia lagi sholat, entah dia kecelakaan, itu kan pasti ada penyebab dari kematiannya. Nggak mungkin tidak gitu. Entah misalnya dia lagi sholat kok kemudian meninggal, oh ternyata dia punya serangan jantung. Kan pasti ada. Orang kecelakaan tiba-tiba langsung meninggal. Kecelakaannya itu yang menyebabkan dia mati apa? Oh, yang menyebabkan dia mati itu adalah trauma kepala, otaknya cedera, perdarahan otak, kemudian meninggal. Kecelakaan itu kan sebagai faktor pemicu, tapi faktor pencetus, tapi pemicu kematiannya itu adalah dari kematian di otaknya, seperti itu. Nah, berbicara tentang mati, mati itu ada dua. Mati secara klinis dan ada mati secara biologi. Mati secara klinis itu artinya adalah dia itu masih mungkin hidup. Misalkan kayak koma, kemudian kita RGP, kita resusitasi jantung paru, kita kasih disease shock, kayak setelika itu, gitu ya, kita kasih berapa voltase. Itu yang namanya resusitasi. Nah, resusitasinya berhasil, ya dia akan hidup kembali. Jadi, yang disebut dengan kematian klinis adalah dia itu transmisi antara hidup dan kematian yang secara biologi, kematian yang sebenarnya. Makanya ketika kayak ada kok kayaknya dia sakaratul maut nih gitu. Kayaknya dia mau meninggal tapi dia itu kondisinya itu tidak sadarkan diri, yang perlu kita perhatikan adalah pertama, ada denyut nadi enggak? Kita cek. Denyut nadinya kalau di tangan itu kan pada orang-orang yang hampir meninggal itu hampir nggak bisa teraba. Cari denyut nadi di sini, arteri karotis. Jadi di sini itu ada denyut nadi kan teman-teman di daerah dekat leher. Di tengah-tengah itu kan denyut nadinya itu lebih kuat tuh. Teman-teman kalau bisa diraba itu kan denyut nadinya lebih kuat. Yang ini yang jadi serangan kalau misalnya orang mau gantung diri dan lain sebagainya, itu kan arteri karotisnya yang diblokade. Di sini tuh arterinya gede, teman-teman. Jadi hati-hati aja kalau di sini ya. Maksudnya di daerah di sini itu cedera itu bisa menimbulkan kematian. Misalkan kena apa gitu ya, terus kemudian perdarahan itu dalam waktu singkat itu darahnya bisa ngocor banyak banget dan karena gede ya. Dan itu bisa menimbulkan kematian. Jadi ada denyut jantung enggak? Terus gimana tuh tekanan darahnya? Terus dia berespon nggak terhadap rangsangan? Cara ngecek respon terhadap rangsangan itu dengan dicubit. Nah, dicubit itu yang paling sensitif itu di daerah dada, dekat putingnya, teman-teman. Jadi bukan putingnya, bukan puting payudara, tapi di daerah dekat puting. Di apa namanya, kayak dicubit seret gitu loh. Dicubitnya jangan cuma dicubit cetek gitu, jangan, tapi diputer, dicubit muter gitu. Dia berespon nggak? Dia kayak ada gerakan nggak? Kalau nggak ada, oh berarti no respon. Selanjutnya kemudian kita ambil senter, kita buka matanya, kita senterin tuh. Kalau orangnya itu sudah hampir mati, pupil itu nggak akan ada refleks mengecilnya ketika dapat cahaya. Kalau kita itu kan, kalau disenterin itu kalau ada cahaya itu kayak kucing itu loh. Dia menjadi mengecil, kucing kan kelihatan banget ya. Kalau misalkan di dalam kegelapan itu kan matanya jadi gede gitu bulatannya. Itu namanya pupil berdilatasi atau enggak. Nah, kalau orang yang mau mati itu dilatasinya maksimal dan enggak berubah-ubah. Tapi kalau dia masih berdilatasi,
masih dia mengecil, berarti dia itu masih mungkin untuk hidup diresusitasi aja, diresusitasi gitu. Latihan teman-teman, kalau udah ngalami resusitasi, pengalamannya mantap gitu. Resusitasi itu kayaknya kalau nonton gampang ya, tapi kalau ngerjain sendiri, kalorinya yang kebuang banyak banget, capek Pol. Tapi asik, menyenangkan gitu, karena bisa membantu menyelamatkan nyawa. Ya. Kemudian kita lihat juga respon refleks yang lainnya. Misalkan kayak respon ketika dikasih alat bantu nafas, itu kan ada respon otomatis orang yang dia itu masih hidup, itu akan ada respon menelan. Tapi itu ada enggak, dan lain sebagainya. Itu namanya kematian klinis. Nah, yang selanjutnya adalah kematian biologis. Kematian biologis itu adalah kematian yang sebenarnya, yang disebabkan karena sudah terjadi penurunan kemampuan sel secara menyeluruh, dan di mana seluruh organ tubuh pada manusia tersebut itu shutdown atau mati. Gitu. Jadi organ-organnya udah mulai tidak berfungsi. Organ yang pertama kali itu bisa berfungsi itu adalah telinga. Di dalam perut itu kita juga pertama kali yang bisa berfungsi adalah organnya telinga. Makanya kalau misalkan Anda hamil, dengarkan bayinya itu omongan-omongan yang bagus. Karena pertama kali bisa bisa berfungsi itu adalah telinga. Kemudian yang terakhir mengalami kematian juga telinga. Jadi ketika semuanya itu sudah termatikan ya, organnya sudah shutdown gitu, telinga itu masih bisa mendengar. Jadi sambil orang itu meninggal gitu, sambil kemudian kita umumkan kematiannya, maka kita pada saat mengumumkan sebagai orang Muslim kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan ini Bapak X atau Ibu X dinyatakan meninggal pada jam sekian. Itu ketika ada pengumuman seperti itu yang disebut pengumuman kematian secara biologis. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah kita udah selesai untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ini adalah buku-buku yang saya gunakan sebagai referensi untuk perkuliahan hari ini. Silahkan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk membaca. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Sepertinya belum ada ya, sudah jam 10 juga. Saya akhiri pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dan untuk mikroskop, itu kan praktikumnya masih utang ya, pekan ini. Kita bayar pekan depan. Jadi pekan depan sesuai jadwal, itu langsung mikrobiologi, nanti pengajarnya Bu Lutfi. Secara klasikal, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu kayak praktikum secara klasikal sama Bu Lutfi, tapi nanti kayak paper atau laporan praktikumnya, itu nanti yang mengoreksi dosen-dosen yang masuk di kelompok 1, kelompok 2, misalnya kelompok 1 itu saya, kelompok 2 itu Bu Lutfi, kelompok 3 itu Bu Ina. Kemudian nanti materi selanjutnya, misalkan terkait dengan Mendel, itu sama saya, secara klasikal juga, nanti laporannya dikumpulkannya sesuai dengan dosen tutornya masing-masing. Kayak begitu. Samalah seperti yang di biomedik kemarin. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.